Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan modul 8 yaitu network layer yang terdiri dari saya Anjur Mentari dan teman saya Satu Ketiga Putri Arianti, Aku Harif. Sekar Maulia. Saya Sanjay Kebun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sekar. Di sini saya akan menjelaskan materi 8.1 yaitu network layer karakteristik. Nah, network layer itu adalah lapisan ketiga pada model OSI. Lapisan ini bertugas mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain, terutama jika berada pada jaringan yang berbeda. Nah, protokol utama yang digunakan pada network layer itu ada IPv4 dan IPv6. Network layer itu memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama itu ada addressing, yaitu pemberian alamat IP pada setiap perangkat agar dapat dikenali di jaringan. Yang kedua ada encapsulation, yaitu proses membungkus data dari transport layer menjadi paket dengan menambahkan IP header. Yang ketiga itu adalah routing, yaitu proses menentukan jalur terbaik agar paket sampai ke tujuan. Yang keempat adalah de-encapsulation, yaitu proses membuka kembali IP header saat paket sampai di perangkat tujuan. Nah, IP memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, connection list. Artinya, IP tidak membuat koneksi terlebih dahulu sebelum mengirim data. Yang kedua, ada base effort. Yang artinya, IP berusaha mengirim paket tetapi tidak menjamin paket pasti sampai. Jika diperlukan pengiriman yang lebih handal, maka tugas tersebut itu dilakukan oleh TCP pada transport layer. Yang ketiga itu ada media independen, yang artinya IP dapat berjalan pada berbagai media jaringan, seperti kabel tembaga, wireless, dan fiber optik. Nah, selain itu juga terdapat istilah MTU atau Maximum Transmission Unit, yaitu ukuran maksimum paket yang dapat dikirim melalui suatu media jaringan. Jika paket terlalu besar, pada IPv4, paket dapat dipecah melalui proses fragmentation. Namun, pada IPv6, router tidak dapat melakukan fragmentasi. Kesimpulannya yaitu network layer ini berperan penting dalam komunikasi jaringan karena mengatur pengalamatan IP, pembungkusan data, pemilihan jalur, dan pengiriman paket antar jaringan. Nah, segitu saja penjelasan tentang materi yang 8.1. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safa Sartika Putri Haryanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul 8 yaitu lapisan jaringan di bagian 8.2 tentang paket IPv4. Kita langsung saja ke bagian 8.2.1 header paket IPv4. IPv4 adalah salah satu protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Header paket IPv4 digunakan untuk memastikan bahwa paket ini dikirim ke perhentian berikutnya dalam perjalanan ke perangkat alur tujuannya. Nah, header paket IPv4 ini terdiri dari bidang yang berisi informasi penting tentang paket. Bidang ini berisi bilangan biner yang diperiksa oleh proses layer 3. Oke, selanjutnya ada 8.2.2 yaitu bidang header paket IPv4. Nah, nilai biner dari setiap bidang mengidentifikasi berbagai pengaturan paket IP. Diagram header protokol yang dibaca dari kiri ke kanan lalu dan dari atas ke bawah memberikan visual untuk dirujuk saat mendiskusikan bidang protokol. Oke, lanjut. Terus dua bidang yang paling sering direferensikan adalah alamat IP, sumber, dan tujuannya. Nah, bidang ini mengidentifikasikan dari mana paket berasal dan kemana perginya. Biasanya, alamat ini tidak berubah saat berpergian dari sumber ke tujuannya. Lalu, bidang internet header like total like dan header
checksum digunakan untuk mengidentifikasi dan memvalidasi paketnya. Lanjut, bidang lain digunakan untuk menyusun ulang paket yang terfragmentasi secara khusus. Paket IPv4 menggunakan bidang identifikasi bendara dan offset fragment untuk melacak fragmennya. Nah, router mungkin memecah paket IPv4 saat meneruskan dari satu media ke media lain dengan MTU yang lebih kecil. Oke, sekiranya penjelasan saya sampai di sini saja. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Halim dari program teknologi rekayasa internet. Nah, jadi kali ini saya masuk ke bab 8.3. Nah, itu tentang IP versi 6 package. Nah, jadi sebelum masuk ke IP versi 6 nya, kita di sini membahas dulu untuk keterbatasan dari IP versi 4. Nah, jadi IP versi 4 ini masih digunakan sampai sekarang, yang paling banyak digunakan sampai sekarang bahkan. Nah, tetapi si IP versi 4 ini memiliki beberapa masalah utama karena perkembangan teknologi dan jumlah perangkat internetnya semakin banyak. Nah, di sini saya ingin membahas 3 kelemahan utama yang terdapat pada IP versi 4, yaitu pertama adalah IP versi 4 ini memiliki jumlah alamat yang sangat terbatas. Jadi IP versi 4 ini kan menggunakan alamat 32 bit. Nah, jadi itu masih sangat terbatas. Nah, kemudian untuk kelemahan yang kedua adalah karena ini masih berhubung sama yang pertama, IP versi 4 nya masih terbatas. Nah, kemudian dia masih menggunakan teknologi NET atau Network Address Translation. Nah, jadi NAT ini memungkinkan banyak perangkat memakai satu alamat IP publik. Nah, tapi dampaknya dari karena dia perangkat memakai satu alamat IP publik itu, dampaknya adalah koneksi langsung antar perangkat menjadi lebih sulit. Jadi dia koneksinya lebih terbatas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penggunaan NAT tadi itu membuat IP versi 4 ini menjadi lebih kompleks. Nah, jadi dampaknya tadi yang seperti saya bilang, jadi menambah delay atau latency. Nah, kemudian kita masuk di sini sekarang untuk IP versi 6 nya. Jadi pada awal 1900-an IETV itu mulai mengganti dari IP versi 4 karena biar lebih efisien. Nah, kemudian dibuatlah IP versi 6 ini untuk mengatasi keterbatasan dari IP versi 4 dan mendukung kebutuhan internet masa depan. Nah, di sini kita bahas untuk keunggulan dari IP versi 6. Yang pertama, IP versi 6 ini sudah tidak menggunakan 32 bit, dia bahkan sudah menggunakan alamatnya 128 bit, lebih besar dari IP versi 4. Nah, kemudian karena bitnya lebih besar, otomatis jumlah alamat dari IP versi 6 ini lebih besar dari IP versi 4. Kemudian di sini untuk header dari IP versi 6 juga itu lebih sederhana. Keuntungannya, proses pengiriman data menjadi lebih cepat dan routing menjadi lebih efisien dibanding IP versi 4. Kemudian di sini karena alamat IP versi 6 ini sangat banyak, setiap perangkat bisa memiliki alamat publik sendiri, tidak seperti IP versi 4. Jadi artinya itu si NAT ini tidak lagi diperlukan dan koneksi end-to-end-nya lebih baik lagi. Nah, di sini saya akan membandingkan untuk yang IP versi 4 dan IP versi 6. Untuk IP versi 4 itu dia bitnya masih di 32, sedangkan IP versi 6 sudah 128. Dan kemudian untuk IP versi 4 itu membutuhkan NAT atau Network Address Translation. Nah, sedangkan IP versi 6 ini sudah tidak membutuhkan dari NAT. Nah, kemudian di sini kita lanjut untuk membahas perbedaan header antara IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, jadi untuk IP versi 4 paket headernya itu memiliki header dengan panjang minimal 20 bits, sedangkan dan bisa bertambah hingga 60 bits jika menggunakan field option. Nah, field utama pada header versi IP versi 4 ini ada version, IHL, type of service, total range, identification, flex, fragment offset,
time to live, protocol, header checksum, source address, destination address, dan kemudian option and padding. Nah, sedangkan untuk si IP versi 6 ini hadir dengan desain header yang lebih sederhana dan tetap berukuran 40 bits. Jadi dia lebih sederhana dibanding IP versi 4. Nah, field utama pada si IP versi 6 itu ada version, traffic class, flow label, payload length, next header, hop limit, source IP address, destination IP address. Nah, kemudian pada si IP versi 6 ini ada beberapa field dari IP versi 4 yang dihapus supaya lebih efisien, seperti DHL, header checksum, identification, flag, fragment offset, dan kemudian ada option dan padding dipindahkan ke extension header. Nah, jadi kira-kira kalau untuk keunggulan IP versi 6 dibanding versi 4 adalah penyederhanaan header IP versi 6 itu memberikan keuntungan, yaitu routing menjadi lebih cepat, proses forwarding lebih efisien, dan tidak ada checksum header. Nah, seperti itu untuk kira-kira untuk bab dari 8.3 tentang IP version 6 package. Oke, saya Lili Sumangsari dengan NPM 2578210. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu chapter 8.4 atau yang berjudul How a Host Routes. Oke, di sini ada beberapa sebab juga, ada host forwarding decision, default gateway, a host routes, and to the good default gateway, dan host routing table. Nah, di sini kita itu akan langsung aja ya. Protokol utama yang digunakan di lapisan ketiga atau lapisan jaringan ini itu ada IPv4 dan IPv6. Juga ada protokol lain seperti OSPF dan routing HTTP. Nah, di sini tuh untuk mengirimkan pesan kontrol misalnya saat menggunakan perintah ping. Nah, saat di sini saya akan memberitahu kalau saat dikirim, data dikirim ini bekerja dengan konsep connection list atau tanpa koneksi. Artinya, IP ini tidak membuat hubungan khusus terlebih dahulu sebelum mengirim data. Jadi paket langsung dikirim tanpa memastikan apakah perangkat tujuan siap menerima atau tidak. Karena itu IP ini disebut dengan base effort, yaitu hanya berusaha mengirimkan data tapi tidak menjamin data sampai. Jika paketnya rusak, gimana? Nah, kalau paketnya rusak, tugas memperbaikinya dilakukan oleh protokol lain seperti TCP pada layer keempat. Nah, IP juga ini bersifat media independen, yaitu paket IP yang dikirim lewat berbagai media. Jadi, mau kabel, terus fiber optik atau wireless itu sama-sama bisa membawa data. Selagi media-media tersebut bisa membawa data, IP akan tetap bekerja. Nah, di dalam IPv4 ini ada yang namanya header paket. Nah, header paket itu terdiri dari apa aja? Yang pertama source IP address, IP pengirim, lalu destination IP address, lalu TBR, time to live, membatasi umur paket agar tidak berputar terus di jaringan. Lalu ada protokol yang menunjukkan jenis data yang dibawa, misalnya TCP atau UDP. Lalu header checksum mengecek apakah header rusak atau tidak. Nah, IPv4 yang sering kita pakai ini ternyata mempunyai kelemahan utama, yaitu jumlah IP-nya yang terbatas. Karena itu IPv6 dibuat menggunakan alamat 128 bit ya, sehingga jumlah alamatnya jauh lebih besar dibanding IPv4. Nah, IPv6 juga ini mempunyai header yang sederhana sehingga proses pengirimannya itu lebih efisien. Nah, kita masuk ke dalam proses routing nih. Dalam proses routing, perangkat harus menentukan apakah tujuan berada di jaringan lokal atau jaringan luar. Jika masih satu jaringan, paket langsung dikirim. Kalau berbeda jaringan, ya paket harus melewati gateway atau router. Nah, gateway ini bisa dianalogikan kayak pintu rumah nih. Kalau kita ingin pergi ke luar, ke tempat lain nih, tapi di lingkungan kita sendiri, kita harus melewati pintu tersebut. Nah, tanpa gateway, perangkat hanya bisa berkomunikasi di jaringan lokal dan tidak bisa mengakses internet atau jaringan lain. Nah, ternyata setiap komputer ini juga mempunyai routing table atau tabel routing. Tabel ini bersifat, nah tabel ini tuh berisi apa aja sih? Yang berisi pertama daftar jalur yang digunakan, jalur yang digunakan, mengirim pada tujuan tertentu. Nah,
kalau mau menampilkannya di Windows atau di laptop kita tuh pakai kode apa. Nah, ini catat ya, kodenya itu net start min r. Jadi net start spasi min r. Atau juga bisa pakai root print. Nah, di sini nanti akan tampil beberapa informasi. Yang pertama jaringan tujuannya, lalu gateway, terus interface yang digunakan, dan metrik untuk menentukan jalur terbaik. Oke. Jadi kesimpulannya itu lapisan jaringan ini kan komunikasi antar jaringan bisa terjadi kapan saja. Layer ini juga bertanggung jawab pada pengelamatan IP, ngirim paket, memilih jalur, dan memastikan data tidak error. Jadi mungkin cukup sekian dari presentasi atau penjelasan saya pada subbab 8.4 dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bagian 8.5. Sini saya mendapatkan materi tentang Introduction to Routing. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama 8.1. Pada 8.5.1 yaitu tentang router packet forwarding decision. Router packet forwarding decision adalah proses router menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket data ke jaringan tujuan. Router akan membaca alamat IP tujuan pada paket lalu mencocokkannya dengan informasi yang ada di routing tabel sebelum paket dikirim ke jalur yang sesuai. Fungsinya itu yaitu yang pertama menentukan jalur pengiriman paket data, yang kedua membantu paket sampai ke tujuan yang dengan benar, yang ketiga mengatur proses komunikasi antar jaringan. Oke, lanjut pada 8.5.2 tentang IP router routing table. IP router routing table ini adalah tabel yang memiliki router untuk menyimpan sebuah informasi pada jalur jaringan. Tabel ini digunakan router untuk menentukan kemana paket data harus dikirim berdasarkan alamat IP tujuannya. Fungsinya yang pertama menyimpan informasi route jaringan, yang kedua membantu router memilih jalur terbaik, yang ketiga mengatur lalu lintas data antar jaringan. Selanjutnya pada 8.5.3 tentang statistik routing. Statistik routing adalah metode routing yang dikonfigurasikan secara manual oleh administrator jaringan pada router. Jalur pengiriman data ditentukan secara tetap sehingga router tidak mencari route secara otomatis. Fungsinya ini yaitu mengatur jalur jaringan secara manual, membantu pengiriman data pada jaringan kecil, memberikan kontrol penuh terhadap jalur routing. Lanjut pada 8.5.4 yaitu tentang dynamic routing. Dynamic routing adalah metode routing yang memungkinkan router mempelajari dan memperbarui jalur jaringan secara otomatis menggunakan routing protokol. Router dapat bertukar informasi dengan router lainnya untuk menentukan jalur terbaik. Contoh routing protokol adalah yang pertama ada RIP, yang kedua OSPF, yang ketiga EIGRP. Ada fungsinya itu untuk memperbarui route secara otomatis, yang kedua menentukan jalur terbaik dalam jaringan besar, yang ketiga membantu router beradaptasi terhadap perubahan jaringan. Di bagian ini juga ada kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya otomatis, cocok untuk jaringan besar, mudah dikembangkan. Kekurangannya menggunakan resource router lebih besar, yang kedua konfigurasi lebih rumit. Kita lanjut pada 8.5.5. Di sini tentang bagian video. Ini kita skip aja, kita langsung ke 8.5.6 yaitu tentang Introduction to an IP4 routing table.
IP4 routing table ini adalah daftar jalur IP4 yang diketahui router dan digunakan untuk menentukan arah pengiriman paket data berdasarkan alamat IP tujuan. Di sini ada contohnya, contoh isi routing table yaitu 192.168.1.0/24, yaitu ini is directly connected di gigabyte Ethernet 0/0. Ya, di bawahnya 192.168.2.0/24 via 192.168.1.1. Di sini yang pertama tadi ada C dan S. Ya, penjelasannya ini C itu adalah connected route, yang S itu adalah statistic route, V itu adalah next hop, ya, dan gigabit Ethernet itu adalah interface keluaran. Kita lihat dulu sini ada. Kita lanjut aja. Lanjut pada 8.5.7 di sini tentang check your understanding. Sini cuman sebuah pertanyaan. Untuk penjelasan 8.5 mungkin cukup sekian dari penjelasannya. Walaupun ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.